Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini, terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Tentu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang 1 miliar rupiah menciptakan realitas dengan dalam pencarian kita untuk mencapai tujuan keuangan yang besar, seringkali kita merasa terjebak dalam kebingungan dan ketidakpastian. Namun seiring dengan berkembangnya pemikiran positif dan pemahaman mendalam tentang cara pikiran kita berinteraksi dengan dunia luar, kita dapat membuka pintu bagi peluang-peluang yang luar biasa. Salah satu pendekatan yang menarik adalah menggabungkan konsep Law of Attraction dengan teori sinkronisitas Carl Gustav Jung dan prinsip-prinsip psikologi positif untuk mewujudkan proses mengalirnya uang ke dalam dunia fisik kita. Menurut Law of Attraction, keyakinan kita dan energi positif yang kita pancarkan memiliki kekuatan untuk menarik apa yang kita inginkan dalam hidup, termasuk kekayaan finansial. Dengan memvisualisasikan secara teratur, diri kita sudah mencapai tujuan keuangan kita dan merasakan perasaan sukacita dan rasa syukur yang akan kita alami ketika mencapainya. Kita mengirimkan sinyal positif ke alam semesta yang memicu respon positif yang sesuai. Penting untuk diingat bahwa Law of Attraction bukan sekedar keinginan kosong. Ia juga memerlukan tindakan nyata dan komitmen untuk mencapai tujuan kita. Dengan fokus pada pikiran yang positif dan tindakan yang mendukung, kita membuka pintu bagi aliran uang ke dalam hidup kita. Teori sinkronisitas Carl Gustav Jung mengajukan bahwa ada hubungan yang bermakna antara kejadian-kejadian yang terjadi secara bersamaan atau berurutan, tanpa adanya hubungan sebab akibat yang jelas. Dalam konteks pencapaian keuangan, sinkronisitas mungkin menunjukkan pertanda-pertanda atau kesempatan-kesempatan yang mengarahkan kita menuju keberhasilan finansial. Memperhatikan secara cermat pola-pola dan tanda-tanda dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan petunjuk-petunjuk yang membimbing kita dalam mengambil langkah-langkah tepat untuk mencapai tujuan keuangan kita. Kadang-kadang ini mungkin terasa seperti kebetulan, tetapi dengan kesadaran dan keterbukaan terhadap potensi sinkronisitas, kita dapat melihat bahwa tidak ada kebetulan yang sebenarnya. Psikologi positif menekankan pentingnya fokus pada kekuatan dan sumber daya pribadi kita daripada kelemahan dan hambatan. Dalam konteks pencapaian keuangan, ini berarti mengembangkan keyakinan diri, optimisme, dan ketahanan untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan menuju tujuan keuangan kita. Solusi ke dalam diri. Dalam perjalanan kehidupan, kita seringkali mencari jawaban dan solusi di luar diri kita. Namun menurut Neville Goddard, kunci sejati untuk mengubah realitas kita terletak di dalam diri kita sendiri. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan olehnya, kita dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Neville Goddard, seorang guru spiritual dan pembicara motivasi, mengajarkan konsep bahwa pikiran kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan realitas kita sendiri. Menurutnya, apa yang kita pikirkan dan rasakan secara konsisten akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Oleh karena itu, jika kita ingin mengubah realitas kita, kita harus mulai dengan mengubah pikiran dan perasaan kita. Salah satu konsep utama yang diajarkan oleh Neville Goddard adalah konsep mimpi sadar atau imajinasi yang aktif. Menurutnya, kita memiliki kemampuan untuk menciptakan gambaran mental tentang apa yang kita inginkan dalam hidup, dan dengan fokus dan keyakinan yang kuat, kita dapat mewujudkannya dalam realitas fisik. Dia percaya bahwa mimpi-mimpi ini harus dirasakan sebagai kenyataan saat ini, bukan sebagai sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Penting untuk memahami bahwa perubahan yang ingin kita lihat di luar diri kita harus dimulai dari dalam. Ini berarti kita harus membawa perubahan pada cara kita berpikir, berbicara, dan merasa tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Neville Goddard menekankan bahwa kita harus merasa sebagai orang yang sudah memiliki apa yang kita inginkan, bukan sebagai orang yang berharap untuk mendapatkannya di masa depan. Selain itu, Neville Goddard juga mengajarkan pentingnya keyakinan yang kuat dalam menciptakan realitas yang diinginkan. Tanpa keyakinan yang kuat,
mimpi-mimpi kita hanya akan tetap menjadi mimpi belaka. Keyakinan adalah kekuatan yang mendorong kita untuk bertindak sesuai dengan keinginan kita. Dan ini adalah kunci untuk mewujudkan perubahan yang kita inginkan. Dalam prakteknya, Neville Goddard menganjurkan untuk melakukan meditasi atau visualisasi secara teratur untuk memperkuat keyakinan dan membawa perubahan yang kita inginkan ke dalam realitas kita. Ini melibatkan merenungkan gambaran mental tentang apa yang kita inginkan dalam hidup kita sambil merasakannya sebagai kenyataan saat ini. Dengan konsistensi dan dedikasi, kita dapat melihat perubahan nyata dalam hidup kita. Secara keseluruhan, ajaran Neville Goddard menyoroti kekuatan yang dimiliki oleh pikiran dan perasaan kita untuk menciptakan realitas kita sendiri. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkannya, kita dapat mengubah hidup sesuai dengan keinginan. Penting untuk diingat bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri kita sendiri, dan dengan keyakinan, fokus, dan ketekunan, kita dapat menciptakan kehidupan yang diimpikan. Dengan menggali ke dalam potensi kita sendiri dan membangun sikap yang positif terhadap uang dan kekayaan, kita mengubah paradigma tentang kemungkinan-kemungkinan keuangan kita. Dengan mengambil sikap yang proaktif dan membangun strategi yang efektif, kita menjadi lebih mampu untuk menarik dan memanfaatkan peluang-peluang yang dapat menghasilkan aliran uang yang besar. Dalam perjalanan mencapai kesuksesan finansial, biasanya kita akan berpikir tentang strategi, investasi, atau peluang bisnis. Ini tidak salah. Namun menurut filsuf dan pembicara Neville Goddard, kunci sejati untuk mewujudkan kekayaan bukanlah hanya tentang tindakan fisik semata, tetapi juga transformasi internal yang mendalam. Goddard, seorang pemikir spiritual dan pengajar yang terkenal pada abad ke-20 itu, mengajarkan konsep bahwa realitas yang kita alami dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita. Menurutnya, untuk menciptakan perubahan di dunia fisik, kita harus terlebih dahulu merubah pikiran dan keyakinan kita di dalam. Mewujudkan 1 miliar rupiah. Visualisasi yang kuat. Menurut Goddard, visualisasi adalah kunci untuk menciptakan realitas yang diinginkan. Bagi seseorang yang menginginkan kekayaan sebesar 1 miliar rupiah, ia harus secara aktif membayangkan dirinya telah mencapainya. Ini bukan sekedar berkhayal, ini tentang memasuki perasaan dan pengalaman itu secara nyata, seolah-olah kekayaan sudah menjadi kenyataan. Keyakinan yang tidak terbantahkan. Penting untuk memiliki keyakinan kuat bahwa yang kita inginkan sudah pasti akan terjadi. Goddard mengajarkan bahwa keraguan adalah musuh besar manifestasi. Untuk mewujudkan 1 miliar rupiah misalnya, seseorang harus mempercayai dengan tulus bahwa hal itu bisa terjadi, bahkan sebelum melihat buktinya. Pengendalian pikiran bawah sadar. Bagian paling penting dari ajaran Goddard adalah peran pikiran bawah sadar dalam menciptakan realitas. Pikiran bawah sadar kita diprogram oleh keyakinan dan pola pikir yang kita pilih. Oleh karena itu, untuk mencapai kekayaan besar, kita perlu merubah program pikiran bawah sadar kita melalui afirmasi, meditasi, dan repetisi positif. Tindakan yang didorong oleh keyakinan. Meskipun Goddard menekankan pentingnya pikiran, ia juga memahami pentingnya tindakan. Namun, tindakan yang didorong oleh keyakinan yang kuat jauh lebih efektif daripada tindakan yang berasal dari kecemasan atau keraguan. Seseorang yang menginginkan kekayaan sebesar 1 miliar rupiah harus bertindak seolah-olah dia sudah menjadi orang yang memiliki kekayaan tersebut. Syukur dan kepuasan. Goddard juga mengajarkan pentingnya bersyukur dan merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Ini bukan tentang menjadi pasif atau puas atau tanpa perubahan, tetapi tentang mengakui keberlimpahan yang sudah ada dalam hidup kita. Dengan bersyukur, kita membuka pintu untuk menerima lebih banyak keberlimpahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat mempercepat perjalanan menuju kekayaan atau apapun tujuan finansialnya. Bagi Neville Goddard, perubahan sejati dimulai dari dalam, dan dengan memahami serta menguasai kekuatan pikiran kita, kita dapat mengubah mimpi menjadi kenyataan. Menjadi selaras dengan tujuan. Agar seseorang itu menjadi selaras dengan gagasan bahwa seseorang itu layak menerima sejumlah uang tertentu menurut hukum tarik menarik, ada baiknya sedikit saya ulangi, yakni visualisasi yang kuat, afirmasi rutin, di mana membayangkan dengan jelas secara terperinci bahwa Anda telah menerima uang sejumlah tertentu, rasakan kegembiraannya, keberlimpahan, dan rasa syukur yang Anda rasakan saat menerima uang tersebut. Menjaga pikiran tetap positif. Berfokus pada pikiran-pikiran positif yang memperkuat keyakinan Anda bahwa Anda layak menerima jumlah uang yang besar. Singkirkan pikiran-pikiran negatif atau keraguan yang mungkin muncul. Tindakan konkret. Lakukanlah langkah-langkah yang memungkinkan Anda untuk mencapai keberlimpahan finansial seperti meningkatkan keterampilan,
menciptakan peluang bisnis, atau mengelola keuangan Anda dengan bijaksana. Rasa syukur. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki saat ini, sekecil apapun itu. Praktekkan rasa syukur setiap hari, karena rasa syukur adalah kunci untuk membuka pintu lebih banyak ke berlimpah. Percaya dan serahkan. Setelah Anda melakukan segala sesuatu yang dalam kekuasaan Anda, percayalah bahwa alam semesta akan bekerja untuk membantu mencapai tujuan Anda. Serahkan keinginan Anda kepada kekuatan yang lebih besar, dan percaya bahwa apa yang Anda inginkan akan datang pada waktunya yang tepat. Anak panah, adanya cita-cita tujuan, perlu diarahkan kemudian dilepaskan. Bagian kita adalah mengarahkan dan melepaskan anak panah. Setelah dilepaskan, anak panah sepenuhnya adalah bagian alam semesta terkait perwujudannya. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-383 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silahkan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.